1. Kesepakatan bebas bea masuk AS, dampak dan tantangan untuk Indonesia. 2. Prabowo puji Trump soal lobi tarif, negosiator keras. 1. Kesepakatan bebas bea masuk AS, dampak dan tantangan untuk Indonesia. Produk dari Amerika Serikat kini mendapatkan keuntungan dari kebijakan bebas bea masuk, dan hal ini menjadi sorotan penting. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, mengingatkan bahwa kesepakatan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai pembebasan bea masuk untuk barang-barang asal AS dapat memicu reaksi dari negara-negara yang telah menjalin hubungan perdagangan lama dengan Indonesia. Dalam pandangannya, pemerintah Indonesia perlu berhati-hati, terutama terhadap potensi konflik yang mungkin muncul dari negara-negara seperti Cina, Uni Eropa, dan Jepang terkait kesepakatan ini. Hikmahanto mengungkapkan, negara-negara tersebut bisa saja berkata, kalau caranya seperti ini, lebih baik kita hengkang dari Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam sebuah forum diskusi di newsroomkompas.com pada Rabu, 16 Juli 2025. Bisa jadi, negara-negara mitra tersebut akan mengambil langkah serupa dengan AS, yaitu mengenakan tarif tinggi sebagai upaya untuk menarik Indonesia melakukan negosiasi kembali. Hikmahanto menggambarkan situasi ini dengan mengatakan, bayangkan jika perusahaan-perusahaan besar dari berbagai negara mulai bersikap demikian, itu artinya kita akan kehilangan pangsa pasar di Indonesia. Yang menarik, meskipun pangsa pasar di Indonesia menjadi incaran, kebijakan bea masuk ini justru tidak menghasilkan manfaat bagi penciptaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Dia menegaskan bahwa lapangan kerja dapat lebih berkembang di negara-negara lain yang menawarkan kebijakan bea masuk gratis kepada Indonesia. Di sisi lain, Hikmahanto juga menyoroti betapa krusialnya perhatian pemerintah atas kemungkinan pengurangan lapangan pekerjaan jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik. Kita seharusnya tidak ingin terjebak dalam situasi di mana hanya ada sedikit lowongan pekerjaan, namun ratusan orang bersaing untuk mendapatkan posisi itu, tambahnya. Kita perlu mencegah hal ini terjadi, karena bisa berakibat fatal bagi perekonomian Indonesia, tegasnya. Seperti diketahui, Donald Trump sebagai Presiden AS baru saja menetapkan tarif impor untuk produk asal Indonesia sebesar 19%. Sebaliknya, barang-barang dari AS akan dijamin bebas bea masuk saat masuk ke pasar Indonesia. Kesepakatan ini disampaikan Trump melalui media sosialnya, Truth Social, pada 15 Juli 2025. Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam hubungan perdagangan antara kedua negara. Mereka, Indonesia, akan membayar 19%, sementara kami, AS, tidak akan membayar apapun, katanya, seperti dikutip dari Reuters pada 16 Juli 2025. Trump mengklaim bahwa perjanjian ini memberikan akses yang lebih baik bagi AS ke pasar Indonesia, dan menyebutkan bahwa dia telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Indonesia tanpa menyebut nama Prabowo secara eksplisit. Kesepakatan luar biasa telah terjalin dengan Indonesia. Saya berhubungan dengan presiden mereka yang sangat dihormati. Detailnya akan segera diumumkan, tulis Trump dalam unggahannya. Saksikan berita terkini dan pilihan editor kami di ponselmu. Pilih saluran favoritmu untuk dapatkan akses berita dari kompas.com melalui WhatsApp channel https://www.whatsapp.com/channel/00295besper13ho3d. Pastikan aplikasi WhatsApp kamu sudah terinstall. 2. Prabowo puji Trump soal lobi tarif, negosiator keras. Bayangkanlah sebuah pertemuan antara dua pemimpin besar dunia yang akhirnya mencapai kesepakatan dalam situasi yang tampaknya sulit diselesaikan. Itulah yang terjadi ketika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memuji Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,
atas kesepakatan yang dicapai mengenai lobi tarif impor. Namun, di balik keberhasilan ini terdapat proses negosiasi yang panjang dan penuh tantangan. Jakarta, CNN Indonesia. Prabowo Subianto, dalam sebuah pernyataan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu 16 Juli, mengungkapkan bahwa proses lobi-lobi tersebut memang sangat melelahkan. Setiap negara memiliki kepentingan masing-masing, dan hal ini tentu saja bisa dipahami. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, alhamdulillah juga perundingan melelahkan tersebut akhirnya ada kesepakatan, katanya. Namun, apakah Anda tahu bagaimana Prabowo mampu mencapai kesepakatan tersebut? Jawabannya adalah melalui negosiasi langsung dengan Trump. Ya, saya tetap negosiasikan. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga, tambah Prabowo. Sebelumnya, Trump sendiri juga memuji Prabowo atas kesepakatan yang dicapai. Menurutnya, AS telah berhasil meraih kesepakatan luar biasa dengan Indonesia setelah berbicara langsung dengan Prabowo. Kesepakatan hebat, untuk semua orang, baru saja dibuat dengan Indonesia. Saya berurusan langsung dengan presiden mereka yang sangat dihormati, tulis Trump dalam akun media sosialnya Truth Social, Real Donald Trump, Selasa 15 Juli. Trump memberikan detail lebih lanjut tentang kesepakatan tersebut. Indonesia berkomitmen untuk membeli energi senilai 15 miliar $, dari AS atau sekitar 244,074 triliun rupiah, mengimpor produk pertanian AS senilai 4,5 miliar $, atau 73 triliun rupiah, dan membeli 50 pesawat buatan Boeing. Selain itu, para peternak, petani, dan nelayan AS akan mendapatkan akses lengkap ke pasar Indonesia. Indonesia akan membayar AS tarif 19% untuk semua barang yang mereka ekspor ke kami, sementara ekspor AS ke Indonesia akan bebas hambatan tarif dan non-tarif, jelas Trump. Jika ada transshipment dari negara tarif yang lebih tinggi, maka tarif tersebut akan ditambahkan ke tarif yang dibayarkan Indonesia. Puas dengan kesepakatan ini, Trump menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Indonesia atas komitmen yang dibuat untuk menyeimbangkan defisit perdagangan yang dialami AS. Terima kasih kepada rakyat Indonesia atas persahabatan dan komitmen kalian untuk menyeimbangkan defisit perdagangan kami. Kami akan terus melakukan pengiriman untuk rakyat Amerika dan rakyat Indonesia. And this is the part most people miss. Apakah Anda merasa bahwa komitmen ini cukup untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS? Bagaimana pendapat Anda tentang peran negosiator keras kepala seperti Trump dan Prabowo dalam mencapai kesepakatan internasional? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar.